نفس القربى إلهي نفس القربى وعلى جميع الآل والأصحاب من وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم بالمراد. الله الله على نور رسول الله. الله الله على نور رسول الله.
wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma ja'alna rasulullah sallallahu alaihi wa ma halallahu la ilaha illallah wa ma subhanallah wa bihamdihi wa ma sallallahu wa ma sallallahu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam bi hadal haditsil mubarak hadiyatullah silah wa rahmatun nazilah wa barakatan syamilah faqatabbalah wa qaddimuha wa mudiha wa ila rabbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajmain. Summa ila ruhi rahmani sal muhajir wa rusuli wa quri summa arwahi sadatina qudul nafi muqaddam ila arwahi sadatin ali wa arawi wa rusulihi muqrihim wa Allah ta'ala ya Muhammad. Summa ila arwahi man ta'ala ma'ahuna bisababihim Ijadillah masawabah dalika minna musalam Raubahin ayadahim Ramjida belahum nannar Razkulun nannar Sirram Allah ta'ala nannar Wa tadallahu nannar Allahumma firlahum Arhamhum wa'afin wa'afanhum Wa alimina wa walidikum Wa fatina wa afatin Watin musalam Iya kena dia kena sayin Suratul mustaqim Suratul wajib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nab'asyu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa nafa'na bihi wa ummi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani kenyamanan, keberkahan, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dapat kita raih. Kebahagiaan itu di dunia ini dapat kita dapatkan dan di akhirat kelak mudah-mudahan juga mencerminkan satu keadaan yang membahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu bapak kita juga mendapatkan keberkahan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Ruh, dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim, saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal sekedar untuk tahu tentang alam ruh, atau yang bila kita mati kita memasuki yang disebut dengan alam barzah. Pernah dengar barzah? Bib, pernah ya Bib lah? Guru lah. Barzagun di dalam Al-Quran disebut barzah, itu barzah juga disebut di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mu'minun ayat 199 kalau salah. Barzagun ila yaumi yub'atsun. Kamu bila mati itu akan dimasukkan ke alam barzah. Barzah itu ada ulama menerjemahkan dengan dinding. Jadi barzah itu dinding, sebuah lokasi, lokalisasi. Nah, bagi arwah-arwah ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit kelak. Mimmarkadina mahaja wa'du amin mimmarkadina haja mawadar rahman wasadaqal mursalun. Nanti waktu kita tidur sudah di alam barzah ini dibangunkan malaikat, bangun langsung kita menuju yang disebut dengan padang mahsyar atau yaumul mahsyar namanya. Subhanallah. Qala Ibnu Abdil Bar, berkata Syekh Ibnu Abdil Bar, sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berkata Ibnu Abdil Bar, telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi, tidaklah seorang muslim yamurru ala qabri akhihi, berjalan dia ala qabri akhihi, di tepian jalan kubur saudaranya. Kalau di atas kubur kan tidak mungkin. Kalau lah ala itu di atas, cuma tepian kubur. Di tepian kubur. Kalau Bib
di pinggir kubur bahasa Banjar. Karena ya'rifuhu fid dunya, kebetulan yang dilewatinya itu adalah kuburan orang yang dikenalnya waktu di dunia, teman-teman kawannya, ya kan? Nah, teman, nah, ini temannya atau orang tuanya bisa Bibe, orang tuanya atau saudaranya, dingsanaknya, jirannya kan orang yang kenal mengenal nih. Maka apa kata Nabi? Fayusallimu alaih, kemudian dia memberi salam. Disunatkan bagi orang ke kubur siapa saja dari kaum muslimin. Mulai kaum muslimin tidak bisa menjawab dia. Assalamualaikum ya ahla diyari. Itu bacaannya assalamualaikum ya ahla diyari. Salam sejahtera bagi engkau wahai, atau bagi kalian wahai ahli kubur. Ahla diyar, penghuni ruangan khusus bawah tanah. Ahla diyar. Ini insya Allah lahikun, sesungguhnya juga aku atau kami inna insya Allah lahikun juga akan menyusul. Itu ucapannya. Itu ucapan salam. Atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah ringkasnya begitu kan. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kalau nama tahu namanya, misalnya namanya Paloy misalnya, assalamualaikum Paloy. Nah ini kubur misalnya. Illa radallahu alaihi, kecuali pasti Allah akan menjawabkan atas ruhahu hatta yaruddu alaihi salam, membalikkan ruhnya, maksudnya menyuruh ruh orang yang di dalam kubur itu untuk menjawab salam, jawaban salam atas saudara-saudaranya. Nah, jadi kalau ada kubur yang pian kenal, assalamualaikum, sampai sebut aja namanya siapa? Udin misalnya, assalamualaikum Udin misalnya. Siapa yang meninggal? Nah, udah assalamualaikum ini dulu nah. Assalamualaikum si Ano. Nah, ya. Pian akan menjawab dengan kekuasaan Allah tadi itu, waalaikumsalam. Inilah nas yang paling mudah dipahami. Wa fi sahihain, dalam kitab sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim, min wujuhi mu'tamadah yang bisa diperpegangi. Annahu amara biqatli Badar. Suatu kali Nabi terjadi perang Badar. Habis perang Badar, waktu itu kaum muslimin menang. Yang dikenal 300 orang melawan berapa? 3.000 kah 1.000 kah? 3.000 orang. Satu lawan 10 lah. Menang. Banyak mati di anu nih. Biqatli Badar, yaitu pada tewasnya orang-orang di Badar. Badar itu nama sumur kering di sekitar situ waktu itu perang. Banyaklah mati orang-orang kafir. Fa'alqu fi qalib, maka beliau Rasulullah SAW menuju qalib. Qalib itu tutupan sumur di Badar tuh nah. Sumur apa? Sumur karing kah? Banyak situ menumpuk-numpuk mayat. Summa jahatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim. Kemudian Nabi mendatangi tempat itu dan berhenti di atas galian-galian itu, di atas sumur itu, di atas tumpukan manusia itu. Wa nadahum bi asma'ihim. Nabi memanggil-manggil nama mereka. Ya Aba Jahal Ibnu Hisham. Abu Jahal rupanya ada juga mati dalam perang Badar. Nah, jadi Abu Jahal itu matinya dalam perang Badar. Itu diperkirakan 2 tahun setelah hijrah Nabi di Madinah. 2 tahun setelah hijrah Nabi di Madinah terjadi perang Badar. Ya Amiyah Ibnu Khalaf. Nah, Amiyah Ibnu Khalaf. Ya Utbah Ibnu Rabi'ah. Utbah Ibnu Rabi'ah ini termasuk orang yang garang juga waktu itu, yang memusuhi Nabi. Mati juga di perang Badar nih. Lalu Nabi berucap dalam hadis lain, ya pulan, yang banyak yang disebut Nabi. Disebut dalam hadis lain 7 orang disebut Nabi. Saya pernah membaca kitab lain, hadis Abi Daud kalau tidak salah 7 orang disebut Nabi. Nah, dalam Sahihain ini ada 3 orang.
Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Apa ujar Nabi? Bukankah engkau sekarang menemui apa yang dijanjikan Allah kepada kalian sebagaimana kami dijanjikan oleh Allah kepada kami? Subhanallah. Bukankah janji Tuhan kalian itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Padahal Bib, duduk, silakan Bib. Duduk Bib. Bukankah sesungguhnya aku telah menemui apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku? Bahan haqqan. Artinya apa tuh bahasa Jaka, bahasa Banjar atau bahasa Indonesia apa tuh? Utbah, Abu Jahal, Rabi'ah, Amiyah, Ibnu Kalab, Ibnu Kalab. Betul, kalau janjiku kemarin, janji kita yang dijanjikan Allah, kita ini pasti mati. Dan bila mati ini menghadap siapa? Menghadapi pertanyaan kubur. Habis itu Pak, menghadap Allah. Apa rasanya? Kena siksa kah tidak kah sekarang? Itu bahasa kita tuh. Benarkan apa yang kau katakan dulu? Rupanya mereka ini sudah kenal kepada baginda Rasulullah pun kenal, mereka pun kenal dengan Rasulullah karena ini paman beliau ada, masih ada hubungan keluarga dengan beliau. Faqala lahu Umar, berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tuqatabu min aqwamin qad jayiku. Faqala, ya Rasulullah, bukankah engkau berbicara kepada bangkai-bangkai? Nah, bahasa kasarnya bangkai, Bipeh. Bangkai, orang-orang yang sudah mati. Kalau orang bangkai atau orang mati, mana dia mendengar? Gitu kan. Ini kisah roh kita lah, kisah alam barjah, kisah roh juga. Faqala walladzi ba'asani bil haqqi ma antum biasma'i lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una zawaban. Demi Allah yang mengutus aku sebagai rasulnya dengan kebenarannya, kalian sekalipun tidak bisa paham dari apa yang mereka pahami atas perkataanku ini, la yastati'una jawaban, sekalipun mereka mendengarnya tetapi mereka tidak bisa menjawabnya lagi atas pertanyaanku ini. Maksudnya kalian yang hidup ini, wahai Umar, tidak mengerti, mendengar, tidak lebih mendengar dari mereka yang ada itu, sama aja. Kamu mendengar, mereka juga mendengar. Hanya bedanya mereka tidak bisa menjawab lagi kepadaku. Kenapa tidak bisa menjawab? Karena mereka dalam kubur dan tidak berdaya. Tapi mereka mendengar. Orang dalam kubur itu kan tidak berdaya lagi. Ini calon mati semuanya. Kita nang duduk sini nih, apa kabar? Nggak ada yang hidupnya. Karena inilah dua hadis adalah 3 hadis. Wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam annal maita, sesungguhnya mayit itu yasma'u qur'a na'alil musya'aini lahu ijan syarafu anhu. Sesungguhnya mayit itu mendengar qur'a na'alil masyi'aini, 2 terompah 2 sandal yang berjalan, wan sarapu anhu, ketika terompah itu berpaling dari kuburnya. Dalam hadis lain 7 langkah dari kuburnya. Jadi langkah orang pulang dari kubur itu dia mendengar sama itu. Lalu setelah itu dia sedih karena ditinggalkan oleh manusia. Makanya di masyarakat kita kalau ada yang meninggal biasanya dibacakan Al-Qur'anul Karim. Berapa hari guru? Sampai khatam Quran guru lah. Ada yang sekali khatam Quran, ada yang 3 kali, ada yang minta 7 kali, itu serah. Ada yang 30 kali khatam Quran minta. Tergantung yang sanggup biayanya, supaya menemani ahli kubur dan supaya Allah menolong orang-orang di dalam kubur. Ini soal marifah aja kita nih di kubur nih. Pertanyaan orang meninggal dunia itu apa di kubur? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Pinanya aja Paloi gampang aja jawabnya. Ujar Paloi. Siapa Tuhanmu? Gampang aja jawabnya itu aja Paloi. Paloi lah.
Waqad syara Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ijazalamu ala ahlil kubur ayyusallimu alaihim salamun min yuqatibunahu fayaqulu assalamu alaikum dara qaumi mu'minin. Inilah yang diajarkan Nabi untuk agar orang muslim itu mendoakan saudaranya ketika saudaranya dalam kubur dengan ucapan assalamu alaikum ya ahlal kubur. Ucapan kita assalamualaikum itu adalah ucapan doa, ya artinya ya Allah berilah keselamatan kepada orang dalam kubur. Lalu harapan ini pun juga menggunakan kata-kata muqatab. Muqatab itu berhadap-hadapan, berarti orang dalam kubur mendengar. Selain mendengar, mereka juga menjawab salam kepada kita. Pahamlah? Karena itu diucapkan dengan assalamualaikum. Pian guru kalau ulun ucapkan assalamualaikum, pian menjawab lah guru waalaikumsalam. Muqatab pengarannya itu berdialog bipeh. Jadi kalau kita ke kubur itu, kalau Nabi menyuruh ucapkan assalamualaikum kepada ahli kubur, berarti yang di dalam kubur itu menjawab atau tidak? Menjawab dia, karena dia mendengar. Tapi kalau orangnya non muslim, assalamualaikum, jadi kita jadi Allah. Kenapa? Karena tidak bisa menjawab. Nah, itu bedanya. Boleh lah Bib, assalamualaikum orang kafir Bib. Boleh Bib, mau ucapkan salam kepada orang kafir boleh. Cuma jadi masalah takut kita kalau menjawabnya salah. Yang lain itu aja. Nah itu aja, kalau nya bingung atau dianggapnya mau olok-olok, nah itu masalahnya. Cuma kalau tetangga misalnya atau apa, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah apa-apa. Kalau Nabi karena waktu itu zaman orang kafir adalah keras, orang kafir itu ada assalamualaikum jaro Nabi, wa'alaika aja Nabi, wa'alaika aja Nabi menjawab, kada wassalamualaikum, kada wa'alaika, karena tidak tahu niatnya apa, jadi wa'alaika aja. Nah itu bedanya. Dikit lagi lah, terus akankah? Haja kitabun lima yasma'u wa yaqulu walaula jalika lakana hajal kitab. Inilah dialog orang mukmin dengan orang mukmin lainnya di dalam kubur yang bisa dipahami. Andaikan tidak terjadi dialog, tidak mungkin Nabi SAW menyuruh kita mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wassalafu mutmi'una ala haja wa qatawatiratil asari anhum bi annal maita ya'rifu jiyaratal hayyi lahu wa yastabasiru bihi. Orang-orang salaf mengetahui kata syekh, mengenal secara mutawatir, secara turun-temurun, orang para sahabat dan tabi'in secara turun-temurun sudah mengamalkan ini, ucapan salam kepada ahli kubur, dan mereka mengerti bahwa mayit itu bila saling kenal mengenal mereka menjawab, dan mayit itu bila didatangi dia bergembira atas keadaan itu. Nah termasuk sunnah ke ziarah ke kubur orang tua itu hari Jumat. Ziarah bipeh hari Jumat. Ada kelebihan hari Jumat, ada kelebihan lah. Sedikit lagi. Qala Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abid Dunya fi Kitabil Kubur. Dalam kitab Abid Dunya fi Kitabil Kubur disebutkan, yaitu bab ma'rifatul maut, tentang bab ma'rifah maut, mengenal mayit. Hadasana Muhammad ibni Aun, hadasana Yahya ibnu Yaman, an Abdillah ibnu Sam'an, dari Zaid ibnu Aslam, an Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama nah kali itu, ma min rajulin yazuru qabra akhihi, tidaklah seorang laki-laki yang menziarahi kubur saudaranya, wa yajlasu indahu, kemudian duduk di kubur itu, di tepi kubur itu, baca Yasin enggak bipeh?
Tapi ujar Pak Alwi, membaca Yasin, orang membaca Yasin di kubur itu tidak boleh lah. Orang baca Yasin di kubur tidak boleh lah. Kalau membaca Yasin duduk di kubur boleh aja lah. Kalau membaca Yasin di kubur boleh aja. Cuma kalau orang membaca Yasin di kubur, nah itu yang tidak boleh. Ya kan? Di kubur. Artinya dipatak kada boleh. Matinya orang baca Yasin dipatak kalau atau matinya. Illastasna subihi waradda alaihi hatta yaqumu. Maka orang tersebut bila kita duduk di sampingnya mengingat orang itu, mengucapkan salam kepada orang itu, maka dia senang sekali orang ahli kubur itu, orang dalam kubur itu. Apalagi dibacakan surah Yasin. Ila hadrati abah kita misalnya, ila hadrati abi siapa ngaran sidin? Muhammad Sanusi bin Abdul Rajab misalnya. Lalu kita bacakan Al-Fatihah, jadi kita bacakan surah Fatihah, lalu kita baca Yasin ulang. Oh, senang mana sekali. Kalau sering ini terjadi, saya lupa dalam kitab karangan Syekh Abuya Al-Maliki Al-Hasani, ada cerita orang membaca Yasin setiap hari Jumat didatanginya kubur orang tuanya tuh hari Yasin. Tapi dia berucap ngene mah hadiah surah Fatihah, baca Fatihah kemudian baca Yasin, dihadiahkannya kepada si mayit orang tuanya. Kemudian tahqiqal mait kalau salah karangan Syekh Abuya itu. Kemudian orang tersebut berniat lagi ditambahkannya dan orang-orang kubur-kubur di sekitar sini. Dibacanya hari Jumat dibacanya. Tiba-tiba pada Jumat berikutnya ada seorang perempuan tua mendatangi sidin, mendatangi orang yang membaca Yasin tadi itu. Kenapa? Ujar terima kasih wahai, kamulah pasti orangnya yang disebut oleh anakku. Kenapa gerangan? Aku bermimpi anakku mati, meninggal masih muda. Maka perempuan bibai meninggalnya bibai. Perempuan nang belum kawin lah menyesal dangan. Dia mengucapkan sampaikan ibu, tolong sampaikan berterima kasih kepada orang yang membacakan surah Yasin, surah Fatihah, surah Yasin kepada aku. Subhanallah. Paham lagi satu biar. Yang membaca Yasinnya tidak tahu, tapi melewati orang lain jadi tahu keadaan itu. Nah, ulun menceritakan lagi di sebuah riwayat di kalangan sahabat dan tabi'in, hal-hal seperti itu banyak sekali kejadiannya. Nah, salah satunya begini. Hadatsana Muhammad ibnul Husain, dari Muhammad ibnul Husain. Hadatsana Yahya ibnu Asgar. Hadatsana Musma, hadatsana rajulin min Ali Asim Al-Jahdari. Ada seorang laki-laki dari keluarga Asim Al-Jahdari, gitu kisahnya. Qala berkata, keluarga Al-Jahdari ini, Asim Al-Jahdari berkata, Ra'aitu Asiman Al-Jahdari, aku melihat Asim Al-Jahdari fi manami, dalam tidurku, ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ya, beberapa hari meninggal si Asim Al-Jahdari ini bermimpi keluarganya. Faqultu, aku berkata kepadanya, alaisa qad mata, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Qala bala, betul. Qultu, lalu aku berkata, fa aina anta, di mana engkau? Qala ana wallah fi raudatin min riyadil jannah, aku berada di taman dari tamannya surga. Makanya doa kepada orang mayit itu, Allahumma ij'al kuburahu raudan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya itu adalah raudan min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Nah, aku berada di taman surga, kata orang itu. Ana
ana wa nafarun min ashabi, aku dan rombongan sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, nastama'u kulla lailatil jum'ati, pada tiap-tiap malam Jumat, wasabihatiha ila Bakr ibn Abdillah al-Madani, kami mendatangi Bakar ibnu Abdillah al-Mazani. Bakar Abdullah al-Mazani seorang pemuka agama, guru agama gitu. Nah, kami datang ke pengajian sidin. Nah, jadi orang di kubur itu saling mengunjungi. Ini pian ini meninggal kunjung mengunjungi. Cuman yang meninggal dulu jangan dikunjungi, yang masih hidup lah kasihan yang hidup. Salam. Lah. Durujahan. Sampai mana teh tenang. Patalaqa akbarakum, kami saling bertemu kepada mereka. Subhanallah. Jadi selain mama abah apa siapa tah? Mama abah saudara ikam tuh bertemu saling bertanya-tanya kabar tentang masing-masing. Karena kita jelaskan. Nih anunya lo teknya dulu. Kami bersama-sama saling bertemu dan kami berkumpul di tempat kami. Nah, ini kisah. Qala qultu asadakum am arwahakum, apakah engkau dengan jasad engkau bertemu tuh atau di antar ruh saja? Nah, antar ruh saja kah atau dengan jasadmu kah? Qala hayat balaitul asam, bukan dengan jasad kami, tidak, tapi seperti jasad kami, maksudnya dengan ruh kami bertemu antar ruh. Wanita di belakang dengar aja kah? Dengar aja lah. Mana itu? Wa inna ma talaqqar arwah, kami bertemu antar ruh-ruh kami. Qala qultu fahal ta'lamuna bi jaratina iyakum, apakah kalian mengetahui tentang ziarah kami kepada kalian, tentang kunjungan kami kepada kalian? Qala na'am, kami tahu kalian mengunjungi kami. Artinya nang hidup nih betakon, nang keluarga Asim nih Sim, nah aja bahasa kayak gitu kan. Oh, paman Asim pian tahulah kami mengunjungi ke kubur nih, tahu kami dikunjungi itu. Oh, kayak itu kah? Na'lamu biha asyiatal jumah kulluhu, yang paling terang kami tahu itu pada hari Jumat bila kami dikunjungi. Nah, itu kelebihan hari Jumat lah, kelebihan hari Jumat. Wa yaumus sabti, pada hari Sabtu juga, ila tulu isamsi, sampai terbit matahari. Qala qultu fa kaifa zalika dunal ayami kulluha? Qala li fadli yaumil jum'ah wa azimati, yang paling afdal itu adalah pada hari Jumat. Ini salah satu kisah. Banyak lagi kisah seperti ini di zaman sahabat dan zaman tabi'in, bagaimana menceritakan keadaan itu. Bahwa satu dulu dapat kita simpulkan, diri kita ada ruh di dalamnya. Jadi tubuh kita ini ada jasad, ada ruh. Ketika kita meninggal dunia, dalam riwayat hadis, ruh kita itu langsung diangkat ke langit. Nanti riwayatnya panjang itu. Ada dua kelompok ruh itu. Ada ruh yang keluar bau harum, ada ruh itu yang keluar bau busuk. Bila bau harum, malaikat berebut. Bila bau busuk, malaikat saling enggan untuk membawa mayat itu. Kemana mayat itu akan dibawa? Ruh itu dibawa ke langit, registrasi. Kemudian sewaktu dalam sekejap tertentu, hitungan tertentu, dikembalikan ke jasad lagi. Di dalam yang disebut jasad itu langsung masuk berbagi antara alam dunia jasadnya, tapi rohnya di dalam alam barzah. Yang saya kisahkan pernah, alam barzah itu sangat luas sekali. Nanti mudah-mudahan sambungannya saya akan jelaskan. Sekedar tahu dulu tentang alam ruh di sini, bahwa ruh kita itu berada di suatu tempat. Bila kita baik di dunia ini, tempat lokasinya adalah baik. Sehingga bila seseorang meninggal dunia,
maaf guru lah, misalnya guru Mas Kuni meninggal dunia, masuk ke dalam ruh, masuk ke langit, dan sebentar dikembalikan lagi masuk ke alam barzah. Disambutlah oleh orang-orang alam barzah. Kelompok mana? Bila sidin kelompok orang baik disambut oleh orang-orang baik, bila orang buruk maka disambut oleh orang-orang yang dikisahkan dalam hadis orang-orang baik dulu. Maka setelah itu banyaklah orang-orang yang baik itu bertanya kepada guru Mas Kuni. Guru Mas Kuni, ya kan? Apa kabar? Alhamdulillah. Oh, di sini juga kah? Di sini. Kan siapa ngarang? Ridwan misalnya, di dalam situ ada juga misalnya. Guru Mas Kuni, kayak apa sih anu? Nah, Palui kayak apa kabarnya? Maka Palui sudah meninggal dunia, kata guru Mas Kuni. Enggak ada ke sini. Oh, berarti di sebelahnya. Di sebelah itu apa? Alam siksa, alam penyesalan di alam kubur. Subhan. Kalau yang beruntung itu, nah makanya nanti ada, karena itu dalam kubur alam barzah itu nanti ada tingkatan-tingkatan yang kita akan jelaskan. Bagaimana seorang aulia juga, bagaimana seorang yang mukmin biasa, bagaimana keadaan-keadaan tertentu, bagaimana. Itu sekelumit tentang kisah itu. Karena kitabnya tebal, panjang lebar tidak bisa dijelaskan. Mudah-mudahan suatu saat nanti atau minggu depan akan ada penjelasan lagi bagian-bagian ini, kalau pian-pian suka mendengarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak menyimpulkan dulu, tapi simpulkan sendiri. Mudah-mudahan menjadi kabar bijikril maut untuk kita mengingat kematian itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله أشرق الكون بوجود المصطفى أحمد وآلها للكون أرسل يا رسول الله وسرور